Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Eka Gangga dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM akhir 001 angkatan 2023. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran computer vision, dan kita akan masuk ke modul ke-6 yang mana akan membahas mengenai image staging dan alignment pada computer vision. Jadi ini merupakan lanjutan dari modul sebelumnya, mana sekarang dibahas mengenai image staging dan alignment. Nah, sebelum kita masuk ke percobaannya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu image staging dan alignment. Jadi image staging dan alignment ini mengibaratkan seperti gambar yang banyak atau multiple image ke panorama. Jadi menggabungkan beberapa gambar sekaligus. Nah, ada 4 bagian terkait dengan pipeline staging dan feature based alignment sendiri, yaitu yang pertama ada feature detection, atau itu menggunakan juga konsep pencocokan atau matching. Kemudian yang kedua homography estimation menggunakan ransak. Kemudian yang ketiga image wrapping, yang keempat blending dan sim fitting. Jadi pada contohnya itu bisa dilihat di gambar. Jadi dia akan mendeteksi pinggir dari gambar untuk mendapatkan informasi. Sedangkan feature based alignment sendiri itu terdiri dari gabungan beberapa pembelajaran sebelumnya seperti shift, op, BF, line matching. Kemudian dia itu akan melalui rasio tes dan penyesuaikan estimasi homografinya. Kemudian dia akan menyelaraskan dua gambar ke koordinat yang sama, biasanya menggunakan fungsi CV2 find homography. Sedangkan untuk image wrapping itu forward versus inverse wrapping. Jadi dia berdasarkan perspektif silindri, spherical, dan bisa menyesuaikan menggunakan proyeksi yang mana saja. Lalu kita bahas mengenai bundle adjustment, yaitu blending dan exposure compensation, di mana bundle adjustment ini merupakan optimasi dari seluruh parameter kamera sekaligus, sehingga dapat meminimalisir adanya error. Ini untuk fungsi yang digunakan ada CV2 Stager Grade. Lalu exposure compensation itu gain compensation yang menyelaraskan brightness atau kecerahan. Lalu image blending itu menggunakan teknik sim visibility, yaitu teknik no blend, feathering, dan multi-band blending. Lalu ini ada beberapa rangkuman dari percobaan. Yang pertama yaitu percobaan 1-3 itu akan membahas mengenai stitching, baik itu secara manual atau secara otomatis menggunakan blending comparison atau tidak. Kemudian percobaan 4-6 itu untuk multi image panorama. Jadi pada inputnya akan ada 5 lebih gambar dan referensi tengahnya. Lalu dia akan melalui beberapa proses seperti cylindrical projection, spherical projection, dan sebagainya. Lalu untuk percobaan 7-9 itu membahas mengenai bundle adjustment, baik itu before atau after, bundle adjustment comparison, kemudian ada exposure compensation, serta hingga ke sim fitting. Lalu percobaan 10-12 itu
tentang real time interactive stitching. Jadi bagaimana kita melakukan stitch pada gambar ataupun panorama secara real time. Lalu ini singkatan lagi dari percobaan 13 sampai 20, yang mana dia membahas mengenai registration, pyramid, blending, dan full pipeline-nya. Percobaan 13 sampai 15 sendiri itu membahas mengenai image registration, seperti nanti ada Laplacian pyramid, kemudian gain compensation manual. Kemudian untuk percobaan 16 sampai 18 itu membahas mengenai sim quality evaluation, yaitu ada juga nanti panorama loop closure, document stitching, dan vertical stacking. Lalu untuk percobaan 19 dan 20 itu mengintegrasikan dari ke 19 percobaan sebelumnya, yaitu berjudul panorama pipeline lengkap dengan class based full pipeline-nya. Jadi ini semacam membuat aplikasi yang bisa melakukan beberapa teknik pembedahan gambar yang telah dijelaskan sebelumnya secara otomatis. Nah, ini untuk aplikasi nyata dari image stitching dan alignment ini. Jadi kita ketika membahas image stitching itu strukturnya kurang lebih yaitu yang pertama kita membahas mengenai feature matching, kemudian stitching alignment, homografi, warping, kemudian HDR plus exposure. Lalu dia itu akan menghasilkan video panorama. Nah, aplikasi nyata dapat dilihat pada gambar yaitu Google Street View, itu yang ada pada aplikasi Google teman-teman sekalian, seperti virtual drone, virtual tour juga, kemudian drone mapping, hingga ke penggambaran lensa pada satelit. Ini biasa kompetensi atau teknik yang digunakan ada beberapa ini, mulai dari manual stitching, stitcher API, hingga ke loop closure. Baik, untuk selanjutnya mari kita coba membuka, yaitu kita beralih ke Visual Studio Code. Di sini sudah masuk ke Visual Studio Code-nya. Lalu yang pertama dilakukan yaitu kita buka ke modul 6-nya. Setelah itu kita baca-baca terlebih dahulu job sheet-nya. Setelah kita baca, kita bisa langsung melakukan praktikum. Nah, sebelum masuk ke percobaan pertama, kita perlu mendownload secara lengkap gambar yang ada untuk sebagai input dari programnya. Nah, ini pada file download image ini silahkan bisa di run. Nah, jika sudah nanti dia akan tertampil pada image input di sini. Ada banyak gambarnya, dan ini contoh-contohnya. Misalnya alignment rotate seperti ini dan seterusnya. Baik, kita coba langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu mengenai stitching menggunakan manual pipeline. Nah, ini alurnya yaitu pertama mendeteksi fitur, kemudian pencocokan, lalu estimasi homografi, serta perspektif warping. Lalu baru dilakukan penggabungan gambar. Jadi cara kerjanya masih otomatis. Untuk fungsi utamanya ada beberapa ini. Baik, coba kita run programnya.
Ini sudah melakukan beberapa langkah ya, sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Nah, untuk hasilnya, ini hasil manual pipeline secara manual seperti ini. Ini ada feature matching tadi ya, dicocokkan dulu gambarnya. Kemudian warp gambar yang sebelah kiri. Nah, ini hasil stagingnya tanpa blending. Ini area yang overlap atau yang sama-sama memiliki kemiripan. Ini menggabungkan shift, length, dan ransak homografi. Nah, ini juga ada perbandingan lowest ratio test threshold seperti ini. Jadi rasionya semakin tinggi itu dia semakin match atau kurang lebih sama intinya. Ini mengenai tabel perbandingan rasionya juga ada pada terminal seperti ini, kurang lebih hasilnya rasionya itu sama. Baik, coba kita lanjutkan ke percobaan kedua, yaitu mengenai OpenCV Stitcher API. Nah, ini merupakan program untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap bawaan dari library OpenCV. Hingga Stitcher API ini untuk menangani seluruh proses dari mulai deteksi fitur hingga ke blending secara otomatis. Nah, untuk fungsi utama yang digunakan seperti ini. Jadi kita coba run mengenai programnya. Ini pertama memasukkan gambar, lalu stitching panoramanya, lalu stitching mode scan, stitching dengan urutan gambar yang diacak. Ini stitching gambar panorama indoor menghasilkan 4 gambar. Ini waktu stitching dari gambarnya itu sesuai dengan tingkat kekompleksan. Jadi semakin kompleks dia akan membutuhkan waktu yang semakin lama sini untuk melakukan stitching pada gambar. Dan juga semakin banyaknya gambar itu juga berpengaruh. Ini 3 gambar yaitu waktunya kurang lebih 5 detik, 5,7 detik. 4 gambar yaitu 21,5 detik. Nah, kemudian ada 5 gambar juga. Setelah itu baru lanjut ke gambar selanjutnya. Langkah ke-8 yaitu membandingkan. Lalu langkah 9 baru membuat matplotlib-nya. Nah, ini hasil dari matplotlib, yang mana dari inputnya ini ada 3 seperti ini. Nah, mode panoramanya akan seperti ini. Ini mode scan, ini juga ada gagal juga tadi. Kemudian sini perbandingan indoor, input indoor manual versus API. Ini percobaan menggunakan manual, percobaan 1 tadi. Ini dengan Stitcher API. Ini percobaan yang kedua. Ini ada gagal juga pada Stitcher API-nya. Ini analisis waktu stitchingnya, semakin banyak gambarnya semakin lama prosesnya.
Lalu kita coba percobaan ketiga mengenai teknik blending atau perbandingan. Mana isi dari program ini untuk membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image stitching. Untuk fungsi-fungsi yang digunakan seperti ini. Ini juga ada teknik blending, no blending, average blending, feather, dan multiband blending. Baik, coba kita run mengenai programnya ini. Di sini hasilnya. Ini ada no blending. Ini tanpa blending sama sekali. Ini average blending 50-50. Kemudian ini feather blending. Ini multi band blending. Ini zoom areanya dari beberapa metode tadi. Ini juga perbandingan level pyramid multi band branding seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke percobaan keempat. Ini mengenai multi image panorama, di mana dalam program ini untuk membangun panorama yang tersusun dari 5 gambar menggunakan chain homography, di mana gambar yang tengah atau ketiga dijadikan sebagai referensi untuk meminimalkan distorsi pada gambar. Nah, ini konsep yang dipelajari yaitu ada chain homography, pemilihan gambar referensi, hingga ke analisis distorsi pada panorama lebar. Sedangkan ini fungsi utamanya seperti ini. Untuk programnya seperti ini. Baik, coba kita run program keempat. Nah, di sini merupakan hasil dari multi image panorama dengan 5 gambar. Nah, referensi itu gambar yang tengah. Ini gambar kiri seperti ini. Kemudian ini perbandingan referensi dari gambar kiri, tengah, dan gambar kanan. Baik, kita lanjutkan ke percobaan yang kelima. Percobaan yang kelima ini membahas mengenai cylindrical projection, di mana program ini mengimplementasikan cylindrical warping untuk mengurangi distorsi yang terjadi pada panorama wide angle. Konsep yang dipelajari yaitu proyeksi silindris, kemudian hubungan antara focal length dan distorsi proyeksi, menggunakan CV2 remap untuk custom warping, perbandingan stitching plan dan cylindrical, estimasi translasi versus homografi penuh pada gambar yang silindris. Nah, kan ini fungsi utama yang dipelajari. Nah, ini mengenai programnya seperti ini. Kita coba run program kelima.
Di sini hasil dari cylindrical warp, mana gambar aslinya seperti ini. Setelah melalui cylindrical dengan 200 nilai yang paling kecil di antara eksperimen, di sini didapatkan hasil yang cekung seperti ini. Semakin besar cylindrical F-nya, maka gambarnya semakin berkurang efek yang ditampilkan. Di sini perbandingan staging planar versus cylindrical, mana ini staging planarnya gagal. Staging cylindrical yaitu lebih menekankan translasi dan rata-rata. Lalu sini visualisasi distorsi cylindrical pada grid, hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita lanjutkan ke percobaan ke-6 mengenai spherical projection. Program ini mengimplementasikan spherical warping untuk panorama full view. Itu konsep yang dipelajari seperti ini. Lalu fungsi utama yang dipelajari ada beberapa. Ini untuk programnya. Kita coba run program ke-6 mengenai spherical projection. Ini pada langkah 7 ya. Melakukan spherical warp pada semua gambar input, lalu mencocokkan fitur pada gambar spherical, melakukan stitching translasi, menganalisis distorsi pada garis lurus tiap proyeksi, membandingkan efek lokal length pada spherical warp. Oke, dan ini hasilnya bandingan 3 proyeksi stitching biasa seperti ini. Harusnya ada gambarnya namun gagal. Cylindrical seperti ini, spherical seperti ini. Jadi pada cylindrical sendiri itu memakan waktu yang lebih lama dibandingkan maksud saya spherical itu memerlukan waktu yang lebih lama dari cylindrical. Lalu sini ada visualisasi distorsi pada 3 proyeksi, hasilnya seperti ini. Ini yang gambar pada kertas kotak-kotak ini. Kemudian ini efek focal length pada spherical warp, seperti ini hasilnya. Ini juga ada perbandingannya, mana semakin tinggi focal length, dia area yang terisi akan semakin full. Baik, kita lanjutkan ke percobaan 7 mengenai bundle adjustment konsepnya, mana ini untuk memahami efek bundle adjustment pada kualitas panorama multi image. Konsep yang dipelajari yaitu chain homography, konsep bundle adjustment, tentu saja reproduction error, perbandingan kualitas antara chain homography versus OpenCV stitcher, efek jumlah gambar terhadap akumulasi error, serta analisis alignment pada area. Nah, sini fungsi yang dipelajari ada seperti ini. Lalu ini mengenai programnya. Oke, kita coba run program ke-7 ini. Di sini inputnya 5 gambar. Yang pertama itu dilakukan menghitung chain homography tanpa bundle adjustment terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai berproses. Lalu langkah selanjutnya yaitu lakukan stitching dengan chain homography.
Langkah kelima, melakukan stitching dengan OpenCV Stitcher. Nah, ini OpenCV Stitcher itu menggunakan bundle adjustment secara internal biasanya. Ini setelah melakukan stitching dengan OpenCV Stitcher, dilakukan juga menghitung setelah menghitung reproduction error, dilakukan juga perbandingan side by side. Seperti ini perbandingannya. Ini metode A dengan bundle adjustment reproduction error 339 waktu 0,498 detik. Nah, ini sedangkan metode B OpenCV itu waktunya lebih lama. Lalu kita coba juga tes dengan 3 gambar mengenai reproduction errornya. Ini ada juga tes dengan 4 gambar dari berdasarkan reproduction error. Ini masih berproses mengenai tes dengan 4 gambar. Lalu juga ada tes dengan 5 gambar itu reproduction error. Di sini masih menunggu prosesnya. Nah, setelah itu baru membuat visualisasinya reproduction error seperti ini. Lalu juga ada grid perbandingan per jumlah gambar. Nah, di sini chain homografi versus Stitcher PA. Ini yang kiri chain homografi, yang kanan Stitcher PA. Di sini juga ada zoom versi zoom tengah. Ini zoom tengah Stitcher API. Kita lanjutkan ke percobaan ke-8 mengenai exposure compensation. Mana ini untuk mengatasi perbedaan exposure antar gambar dalam panorama menggunakan gain compensation. Perbedaan brightness antar gambar menyebabkan SIM yang terlihat jelas pada panorama. Exposure compensation menyeimbangkan brightness sehingga transisi antar gambar lebih halus. Konsep yang dipelajari ada seperti ini ya. Lalu juga ada fungsi utama yang dipelajari seperti ini. Ini untuk programnya seperti ini. Kita coba run program ke-8 ini. Ini yang pertama yaitu memuat gambar dengan exposure berbeda, menganalisis perbedaan brightness, menghitung histogram, melakukan stitching tanpa exposure,
mengimplementasikan Gain Compensation manual, melakukan stitching dengan Global Gain Compensation, mengimplementasikan Block Based Gain Compensation, melakukan stitching dengan Block Based Gain, stitching dengan OpenCV Stitcher. Nah, sini untuk gambarnya, histogram sebelum dan setelah exposure compensation. Di sini perbandingan metode exposure compensation. Di sini gambar sebelum versus setelah exposure compensation seperti ini. Baik, selanjutnya percobaan ke-9 itu mengenai SIM finding, di mana untuk memahami dan membandingkan berbagai metode SIM finding sehingga perlunya garis pemisah optimal di area overlap pada panorama. Baik, SIM finding ini fiturnya seperti menentukan di mana dua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar tidak terlihat. Nah, ini konsep yang dipelajari. Juga ada fungsi yang digunakan seperti ini. Nah, ini untuk programnya. Baik, coba kita run percobaan 9 SIM finding ini. Nah, ini langkah-langkahnya sudah tertampil pada terminal. Membuat area overlap seperti ini. Area gambar kiri, gambar kanan, baru tengah. Ini perbedaannya seperti ini ya, metode SIM finding. Mana ada Voronoi SIM, dpmin dive SIM, dan hingga GrabCAD feather blend. Seperti ini perbandingannya. Nah, ini secara cost map dan SIM analisis. Baik, selanjutnya kita lanjutkan percobaan ke-10 mengenai real time interactive stitching. Mana ini untuk membangun aplikasi stitching interaktif menggunakan webcam atau simulasi frame video dari gambar panorama yang sudah ada. Ini konsep yang dipelajari yaitu pipeline stitching secara real time, perbandingan op versus shift, homography catching, dan sebagainya. Nah, fungsi utama yang dipelajari ada seperti ini. Lalu ini untuk mengenai programnya. Hasilnya seperti ini. Coba kita run saja ke-10. Nah, ini perlu memeriksa webcam juga. Dimana ini webcamnya error karena masih kita gunakan untuk record OBS. Nah, setelah itu untuk simulasi frame video, maka dia akan menggambar frame langsung pada input. Nah, hasilnya perbandingan op versus shift untuk real time stitching akan seperti ini. Ini menggunakan op dengan 2 frame, matchnya 1216, inlayernya 1113, fps-nya 4,5. Sedangkan menggunakan shift yaitu 2 frame, matchnya 1024, inlayer 814, dan fps lebih rendah yaitu 1,2. Ini statistik performa real time stitching.
Ini hasil stitching real time versus interaktif seperti ini. Selanjutnya yaitu percobaan ke-11 mengenai panorama cropping dan auto crop, dimana ini mengimplementasikan teknik auto cropping, yaitu menggunakan panorama hasil stitching. Ini ada konsep yang dipelajari seperti ini. Ini chief yang digunakan, chief V2-nya. Nah, ini untuk programnya. Untuk melihatnya kita langsung saja run program ke-11. Nah, sini ada langkah-langkahnya. Nah, ini perbandingan metode auto crop panorama. Seperti ini hasilnya. Ini statistik metode cropping seperti ini. Paling paling yaitu sini morph dan max rate. Lalu sini pada panorama indoor seperti ini panoramanya. Oke, kita lanjutkan percobaan 12. Ini mengenai homography estimation dan visualisasi. Nah, ini pertajam lagi dari homography estimation. Nah, ini juga ada pertambahan visualisasinya, efek dari setiap komponen transformasi. Untuk fungsi yang digunakan ada seperti ini. Nah, ini program yang ada. Kita coba run program ke-12. Ini langkah-langkahnya seperti yang sudah dijelaskan pada program. Nah, ini perbandingannya, estimasi dan visualisasinya. Ini ada warp, ada titik korespondensi, ransak outlier, inlier, projection. Deteksi aktualnya yaitu biru dan merah sebagai prediksinya. Di sini masih membuat 8 DOF metrik homografi. Setiap subplot memodifikasi satu elemen matriks H. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini robustness homografi terhadap noise. Awalnya alfa kecil langsung tinggi. Lalu ada distribusi projection error seperti ini. Baik, selanjutnya itu image registration, pendaftaran image. Untuk mengimplementasikan berbagai metode image registration seperti feature based, ECC. Image registration adalah proses menyelaraskan dua gambar agar piksel-piksel yang berkorespondensi berada pada posisi yang sama. Fungsi yang digunakan seperti ini. Lalu ini mengenai programnya seperti ini. Baik, untuk hasilnya coba kita run program 13 ini. Di sini masih menghitung programnya. Lalu setelah itu baru dibuatkan visualisasi, overlay, dan checkerboard. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang bawah itu checkerboard, yang atas yaitu original. Nah, di sini gambar rotasi akan seperti ini hasilnya.
Ini ada gambar perspektif, hasilnya seperti ini. Oke, sini juga ada kesimpulan datanya. Yang paling tinggi itu root before untuk mean error, sedangkan ini px pixelnya itu yang paling susah, itu perspektif ECC homografi. Baik, kita lanjutkan ke percobaan ke-16 mengenai Laplacian Pyramid Blending. Mana ini untuk mempelajari multiband blending menggunakan Laplacian Pyramid secara mendalam. Nah, konsep yang dipelajari tidak lebih yaitu Gaussian Pyramid, Laplacian Pyramid, rekonstruksi gambar, pengaruh jumlah level, aplikasi pada panorama stitching. Nah, ini fungsi yang digunakan. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Mari kita coba run program ke-14 ini. Nah, sini sudah mulai memproses. Mana ini dia Gaussian Pyramid. Dia akan mengecilkan gambarnya dan juga melakukan blur. Semakin tinggi levelnya semakin blur. Nah, sini hasilnya detail frekuensi tinggi, rendah, level 4 residu. Nah, setelah ini ada visualisasi dari blended pyramid per level. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dari lapangan 0 hingga ke lapangan 1, hingga ke lapangan 2, hingga ke lapangan 3 dan 4. Di sini perbandingan metode blending. Ini terlihat gambar kiri normal, dari dekat sim terlihat jelas. Alpha blending ini seperti ghosting, Laplacian blending seperti ini. Nah, di sini pengaruh jumlah level filament terhadap kualitas blending. Nah, semakin tinggi blendingnya, semakin tinggi levelnya, itu blendingnya akan semakin baik dan lebih realistis. Oh, ini saat di zoom seperti ini, panorama direct stitch tanpa, dan juga panorama Laplacian blending. Ini analisis kinerja Laplacian blending. Baik, selanjutnya kita coba percobaan ke-15. Ini mengenai gain compensation manual. Perbedaan exposure menyebabkan sim brightness yang terlihat jelas pada hasil stitching panorama, sehingga kita membuat gain compensation manual. Ini fitur yang bisa digunakan, ini fitur yang program yang kita akan pakai. Nah, di sini programnya seperti ini ya. Mari kita coba run bersama-sama program ke-15 ini. Stitching menggunakan beberapa fitur yang sebelumnya sudah diajarkan. Di sini histogram brightness sebelum dan sesudah compensation. Ini masih membuat grid perbandingan visual step by step. Ini hasilnya perbandingan 5 metode gain compensation dengan rata-rata brightness atau U sama dengan. Sini yang kedua yaitu panorama stitching dengan berbagai compensation, seperti ini hasilnya. Lalu ada
evaluasi metode gain compensation seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke sim quality evaluation percobaan ke-16. Ini untuk evaluasi kualitas teaching, baik itu PSNR ataupun SSIM. Konsep yang dipelajari seperti ini. Mengukur rasio sinyal terhadap noise semakin tinggi semakin lebih baik, dengan mengukur kemiripan struktur range 0 sampai 1, 1 sama dengan identik. Oke, kita coba run saja ini programnya. Ini langkahnya sudah memulai. Di sini perbedaan difference map antar metode blending. Ini histogram perbedaan pixel di area overlap. Lalu juga ada edge alignment atau deteksi pinggir dari no blend, feather hingga multi blend. Ini metode blending yang bagus. Ini perbandingan metrik kualitas antara metode blending seperti ini. Oke, kita tunggu langkah ke-9, membuat comprehensive quality dashboard. Ini hasilnya. Lalu ada juga evaluasi alignment menggunakan double matching dan membuat visualisasinya seperti ini. Ini no blend, feather, multi band, ini zoom, area sim, area sim, area sim. Perbedaannya feather, multi band dan no blend. Baik, kita lanjutkan ke percobaan 17, yaitu mengenai panorama loop closure. Ini panorama 360 derajat di mana gambar pertama dan terakhir saling overlap. Nah, ini fungsi yang kita pakai seperti ini. Lalu coba kita run. Ini langkahnya sudah mulai. Ini gambar loop panorama seperti ini. Nah, ini coba kita langsung. Nah, ini hasilnya ya setelah di run. Ini ada loop detection seperti ini. Ini akumulasi error pada chain homografi. Setelah itu ada perbandingan hasil tanpa dengan versus dengan loop closure. Hasilnya seperti ini perbedaannya. Ini zoom pada area loop closure, hasilnya seperti ini. Ini analisis error per gambar sebelum versus sudah loop closure. Lalu visualisasi pipeline komprehensifnya ini masih proses. Ini hasilnya seperti ini ya, dari 7 image ya panorama seperti ini. Lalu percobaan ke-18 mengenai dokumen stitching. Ini
implementasi stitching khusus untuk dokumen menggunakan perspective correction, alignment berbasis kontur, dan fitur-fitur lain. Fungsi utama yang kita gunakan seperti ini. Ini juga ada programnya seperti ini. Jadi kita coba run program 18. Nah, ini mendeteksi sudut dokumen ya, seperti pada gambar ini. Yaitu melakukan koreksi perspektif pada setiap dokumen. Ini kita koreksi dulu gambarnya. Ini juga ada perbandingan enhancement dari dokumennya. Dari beberapa filter. Ini perbandingan enhancement dokumen. Ini rotasi atau putaran dan perspektif. Ini ada koreksi whiteboard sebelum versus sesudah seperti ini. Ini perbandingan 3 metode dokumen stitching, ada vertical stack, feature atau shift, dan template match. Lalu setelah itu ada visualisasi pipeline yang lengkap. Nah, ini hasilnya pipeline lengkap. Ada corrected doc, V-stack, enhancement, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan percobaan 19. Ini mengenai panorama pipeline lengkap. Ini gabungan dari materi-materi sebelumnya. Baik, coba kita run. Ini sudah mulai memproses. Nah, ini hasilnya pipeline stage, gabungan beberapa pipeline. Ada warp, compensation, hasil pipeline in the order seperti ini. Selanjutnya itu membuat visualisasi intermediate result. Nah, ini selanjutnya pipeline stage white dengan 5 gambar seperti ini. Ini sebentar menghitung stage 3 seperti ini dengan 4 gambar. Lalu perbandingan OpenCV dengan Stitcher API. Nah, ini masih proses sebentar. Karena outdoor dan juga lebar projectnya. Ini setelah white yaitu indoor dengan 4 gambar. Nah, ini indoor dengan 4 gambar, ada yang gagal 1 sepertinya. Ini pipeline manual versus OpenCV Stitcher seperti ini hasilnya. Ini profiling waktu per eksekusi
dengan tahapan pipeline seperti ini. Ini pipeline panorama stitching. Pertama ada input, dideteksi, dimatchingkan, estimasi homografi, compute canvas, web image, exposure compensate, fade sim, multiband blending, dan auto crop. Baik, lalu ke percobaan ke-20 kita lanjutkan mengenai percobaan 20 yang berjudul proyek aplikasi panorama maker. Nah, ini untuk menghasilkan aplikasi panorama mendukung berbagai skenario outdoor, indoor, wide, alam, alamat sosial, dan sebagainya. Ini fungsi yang digunakan ada beberapa, ini lumayan banyak. Ini program yang ada. Untuk hasilnya kita coba run bersama program ke-20 ini. Nah, sini dia akan menyeleksi gambar yang ada pada folder input, lalu dilakukan image stitching serta alignment. Stitching diawali dengan 4 gambar terlebih dahulu pada folder input yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Itu auto stitching dengan 5 gambar, ini masih proses. Sebentar. Baik, waktunya cukup lama, tunggu sebentar. Nah, ini sudah lanjut ke proses selanjutnya dengan manual stitching 5 gambar, lalu ya, mereka saling bergantian. Juga ada timing comparison, perbandingan waktunya yang digunakan antara auto, manual, dan fast seperti ini. Ini perbandingan mode outdoor dengan 3 image, auto seperti ini, manual ini fast. Ini perbandingan mode indoor 4 EMG, ini manual, ini fast. Ini perbandingan mode wide 5 image seperti ini. Ini perbandingan mode dokumen, hasilnya seperti ini. Lalu dibuat ke galeri dari semua panorama yang ada. Ini hasilnya seperti ini ya, project pipeline-nya antara aplikasi untuk image stitching. Lalu juga ada comprehensive summary figure. Ini hasilnya seperti ini, summary figure. Baik, di sini kita lanjutkan dan kita akan menuju ke pembahasan mengenai project modul ke-6 image stitching dan alignment ini. Kelompok kami sudah membuat projectnya, yaitu pada dengan judul image stitching project ini. Jadi pada project yang kita buat di sini ada merupakan aplikasi otomatis untuk membuat panorama dan juga menggabungkan beberapa foto sekaligus menjadi satu foto yang baru. Nah, untuk
fitur yang kita gunakan itu ada beberapa fitur yang telah kita pelajari seperti feature matching, kemudian perspektif homografi, estimasinya, kemudian image warping, teknik blending, serta exposure compensation. Nah, sini juga struktur dari projectnya. Sini pada image stitching project ini ada SRC yang berisi program-program fitur-fitur utama. Sini ada yang pertama yaitu exposure compensation, itu untuk kompensasi exposure antara gambar yang pada input. Lalu setelah exposure compensation dilakukan feature matching untuk menilai apakah gambar sesuai atau tidak dengan referensi, lalu dibandingkan dengan perspektif homografinya. Setelah itu dia akan digabungkan warping ini serta disatukan dengan blending. Dan sini juga ada aplikasinya dari app PY ini untuk menampilkan UI. Kemudian untuk main PY ini untuk melakukan stitching secara langsung melalui terminal. Nah, sini untuk pertama-tama kita juga membutuhkan sesuatu library ini yang digunakan. Ada OpenCV Python, OpenCV Contrib Python hingga ke Matplotlib. Sini ada 10. Lalu yang pertama-tama kita bisa download dulu folder drone image ini. Ini bisa diganti ya foto-fotonya, link yang ada ini terutama untuk program MinPy. Ini udah masuk ke cara kerja. Yang pertama kita download dulu image-nya yang kita perlukan, karena kita sudah mendownload namun tidak apa-apa, kita download lagi pada link ini. Nah, setelah itu bisa kita langsung menjalankan main PY-nya. Ini dia otomatis akan membuat stitching dan alignment pada gambar yang sebelumnya telah kita download. Nah, sini kita run main PY. Ini ya, bisa dibaca stepnya. Ini loading gambar yang telah kita download, total ada 13. Itu memulai stitching untuk 13 gambar tadi. Lalu ini proses stitchingnya, juga beberapa fitur yang tadi telah disebutkan seperti feature matching dan homografi estimasi, serta warping, penggabungan, dan juga penyatuan atau blending. Ini gambarnya terkesan akan bersatu nantinya dan juga bergabung sesuai dengan unsur-unsur yang telah disepakati oleh program. Nah, sini ya contohnya. Ini project sudah komplit. Lalu ini hasilnya dari beberapa gambar. Ini mungkin untuk gambarnya ini ada ini. Saya berikan. Nah, sini ada drone ini. Ada input image, ada drone areal. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua, drone city, landscape ini jembatan, dan mountain. Nah, hasil penggabungannya menjadi seperti ini. Tuh, terlihat ada beberapa bayangan yang berbeda di sini dari gambar utamanya. Gambar utama ini sebagai referensinya, jadi dia akan menentukan menyesuaikan dari gambar yang pertama ini dari ke 5 gambar yang lain. Nah, selain itu fitur yang kita tambahkan juga ada yang berupa QI seperti
aplikasi yang berjalan menggunakan Python Tkinter 5. Nah, di sini untuk programnya seperti ini ya. Maksud saya Python Qt5 UI application. Ini programnya untuk stitching sama seperti sebelumnya, juga menambahkan fitur-fitur seperti feature matching dan homography estimation. Ini UI-nya, ini fitur yang ada pada QI. Baik, kita langsung saja menjalankan. Kita run API-nya. Maka dia akan membuka aplikasi seperti ini. Nah, ini ada beberapa fitur, ada basic, advanced, batch, dan 3D. Mungkin untuk yang batch ini masih kurang sempurna hasilnya. Dan ini untuk mengatur, kita bisa mengganti feature detection menggunakan 3 metode, bisa shift, orb, agasi. Biasanya kita pilih shift, dan blendingnya kita biasanya multi band, atau kita coba yang simpel. Coba 100, kita coba. Lalu folder yang kita pilih juga bisa kita sesuaikan. Sini saya akan buka dulu foldernya, menunjukkan gambar-gambar. Nah, di sini foldernya pada data, kemudian input image. Nah, di sini saya sudah buat beberapa folder yang akan kita uji. Mulai dari gambar drone, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat seperti yang tadi kita download. Lalu ada gambar gedung dengan orientasi landscape seperti ini. Nah, ini saya cari di Google. Lalu juga ada gambar gunung, ada 4 di sini, orientasinya landscape juga. Setelah itu ada gambar pemandangan di Swiss. Nih, seperti ini gambarnya. Nah, untuk gambar yang pertama yang diinput itu akan dijadikan sebagai referensi pada perbandingan gambar-gambar lainnya. Nah, baik, kita coba saja. Ada modul 6, image stitching, data, input image. Nah, ini kita coba dulu yang gedung misalnya. Nah, di sini sudah terbaca. Ini GD1 ini sebagai referensinya. Nah, untuk gambarnya mungkin seperti ini ya. Nah, ini referensi. Nah, ini seperti ini. Kurang jelas, agak blur. Oke, kita coba langsung saja. Ini bisa stitching, processing stitchingnya. Kita klik. Nah, sini hasilnya dia akan menggabungkan beberapa foto jadi satu seperti ini. Nah, kita juga bisa save resultnya. Nah, akan tersimpan pada output panorama. Juga bisa kita ekspor sini namanya. Misal di gedung, ekspor 11 misal. Lalu coba kita uji lainnya, sini yang gunung misalnya. Nah, sini gambar-gambarnya seperti tadi. Kita coba stitching. Nah, dia akan menghasilkan gambar ini dari stitching yang telah dilakukan dan juga alignment. Lalu untuk gambar Swiss pemandangan, hasilnya dia malah akan mendeteksi langit seperti ini, karena objek perbandingannya dan juga ukuran gambarnya tidak
kurang besar atau tidak terlalu landscape secara maksimal, maka dia akan menjadikan ini sebagai referensi dan dibandingkan. Baik, mungkin itu sedikit project yang kelompok kami buat. Mungkin dapat masih bisa dikembangkan lagi untuk projectnya dengan menambahkan beberapa fitur-fitur pada materi computer vision tentunya, dan juga aplikasi real yang berhubungan dengan sistem otomasi. Mungkin sekian sekian pemaparan materi mengenai modul 6 image stitching dan juga alignment yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada lebihnya bisa diambil, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.